Terus kita sudah mempelajari derajat konsolidasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari koefisien konsolidasi. Nah, ini yang sering beberapa mahasiswa keliru. CC disebut koefisien konsolidasi, padahal berbeda. CC itu indeks kompresi, ini berhubungan dengan besarnya penurunan. Ini berhubungan dengan besarnya penurunan. Kalau koefisien konsolidasi ini berhubungan dengan waktu penurunan. Berhubungan dengan waktu penurunan, koefisien konsolidasi. Paham ya? Nah, koefisien konsolidasi saya bilang tadi dia berhubungan dengan waktu konsolidasi. Nah, untuk menghitung waktu konsolidasi, rumusnya seperti ini. T, ini waktu yang kita hitung, yang kita prediksi. TV ini besaran tanpa dimensi. Terus H itu jarak terpanjang aliran. Ingat ada istilah terpanjang. H itu bukan tebal lapisan, tetapi jarak terpanjang aliran. Maksudnya seperti apa, Pak? Kok jarak terpanjang aliran? Maksudnya seperti ini. Misalnya ini tanah lepas, bukan lepas. Atasnya ini udara, tanah free surface, udara bebas. Di dalamnya di sini, misalnya ini lapisan kedap air, misalnya. Terus di sini ini lempung jenuh ya, ini lempung jenuh. Terus ini diberi beban, misalnya rumah. Diberi beban. Nah, air ini hanya bisa keluar lewat atas. Air nggak bisa turun ke bawah ini. Kenapa? Karena bawahnya lapisan kedap air. Nah, berarti jarak terpanjang aliran berapa? Dari sini sampai sini, jarak terpanjang. Nah, paham ya? Nah, yang sini, yang paling bawah ini tidak bisa lari ke bawah. Karena apa? Karena bawah kedap air. Nah, berarti yang bawah ini harus lari ke atas, seperti ini. Misalnya ini H. Misalnya ini, bukan H ya, misalnya ini L. Kedalamannya, tebal lapisannya. Nah, dalam kasus ini berarti H sama dengan L. Paham ya? Dalam kasus ini H sama dengan L. Nah, mahasiswa sering terkecoh ya ini. H itu dianggap tebal lapisan. Ini bukan. Terus kasus kedua jika yang bawah ini lapisan pasir. Kasus kedua yang bawah lapisan pasir. Artinya apa? Artinya yang bawah ini bisa keluar ke bawah. Ini saya hapus dulu. Berarti yang bawah bisa keluar ke bawah. Yang bawah bisa keluar ke bawah, yang atas bisa keluar ke atas. Sehingga jarak aliran terpanjang apa? Jarak lapisan aliran air terpanjang berada di tengah-tengah ini. Logikanya tengah ke atas akan lari ke atas, tengah ke bawah akan lari ke bawah. Logikanya seperti itu gampangannya. Nah, berarti jarak aliran terpanjang berapa? Dari tengah ke atas atau dari tengah ke bawah. Artinya apa? H sama dengan L per 2. Nah ini. Jarak terpanjang aliran. Tergantung dia drainasenya double atas bawah atau atas saja atau bawah saja. Nah, paham ya? Nah ini jarak terpanjang aliran. Nah, insya Allah mudah. Nah ini mahasiswa sering terkecoh. Dikiranya H ini adalah tebal lapisan. Ini sering terkecoh. Paham ya? Nah, dikiranya H itu tebal lapisan. Nah. Terus kalau ini kita pias-pias gimana Pak H-nya? Nah. Kalau kita pias-pias ya, selama ini tanahnya homogen ya, tetap selama tanahnya homogen ya tetap. Nah, paham ya?
Selama tanahnya homogen ya tetap, kecuali tanahnya tidak homogen. Ini nanti beda kasus. Nah, H ini tidak terpengaruh bias jika tanahnya homogen. Paham ya? Jadi kita bentuk tadi seperti awal tadi. Kalau yang seperti awal tadi, untuk menghitung penurunan konsolidasi kita pias-pias. Kalau untuk menghitung waktu biasanya tidak kita pias-pias. Nah, kecuali tadi tanahnya tidak homogen. Paham ya? Terus mungkin kita belum jelaskan yang TV sama CV ya. TV tadi besaran tanpa dimensi. Nah, besaran tanpa dimensi ini nanti dapat dari tabel. Nah, ini nanti ada pengaruhnya terhadap beberapa kondisi nanti berpengaruh. Ini nanti kita bahas sejenak. CV koefisien konsolidasi. CV ini kita dapat dari pengujian konsolidasi. Ini tadi dari tabel atau persamaan dan lain-lain. TV ini adalah besaran tidak berdimensi. Besarnya tergantung derajat konsolidasi. Nah, jadi nanti ketika adik-adik ingin menghitung derajat konsolidasi 50% misalnya. Adik-adik kepengen menghitung jika konsolidasi sudah separuh jalan, waktunya berapa? Nah, ini TV nanti lihat tabel ketemu. Nah, jadi nanti TV ini tidak seragam. TV ini sesuai dengan derajat konsolidasi yang ditinjau. Nanti kalau adik-adik meninjau derajat konsolidasi 90% sama 50% itu beda TV-nya. Paham ya? Terus tergantung kondisi tekanan air porian. Ini nanti agak rumit. Nah, ini agak rumit tapi nanti kita hanya akan membahas tekanan air pori yang segi 4 ini. Paham ya, yang segi 4. Nah, nanti tekanan air pori ada macam-macam. Untuk saat ini diabaikan dulu. Anggap saja air porinya segi 4. Nah, air pori segi 4 itu apa? Jika tebal lapisan ini dianggap pendek jika dibandingkan lebarnya beban. Nah, seperti itu. Tebalnya ini dianggap tipis jika dibandingkan lebarnya beban bekerja. Itu salah satu indikator kondisi tekanan air pori segi 4. Nah, nanti ada macam-macam, untuk saat ini diabaikan dulu. Terus tergantung drainase. Drainase air atasnya apa, bawahnya apa, itu berbeda. Paham ya? Nah, ini untuk saat ini diabaikan dulu. Nah, ini variasi TV dengan U. Nah, ini kalau adik-adik lihat, saat derajat konsolidasi 100% dia tidak terhingga. Jadi biasanya kita pakai yang 90%, 848, 0,848. Nah, ini U dari 0, bla 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 seterusnya. Nah, ini variasi terhadap derajat konsolidasi. Ini dianggap bebannya segi 4. Bukan beban, kondisi air porinya. Sekarang kita akan membicarakan koefisien konsolidasi. Koefisien konsolidasi itu diperoleh dari pengujian konsolidasi. Nah, ada beberapa metode untuk mengolah data konsolidasi sehingga didapatkan CV atau koefisien konsolidasi. Yang pertama adalah dengan metode kecocokan log waktu. Terus yang kedua adalah metode akar waktu. Nah, sesaat lagi ini kita akan jelaskan. Jadi dari hasil pengujian konsolidasi adik-adik dapat CC dan dapat CV. Nah, sekarang kita akan membahas metode pertama. Metode kecocokan log waktu. Atau metodenya yang diusulkan Casagrande dan Vadum tahun 40.
Nah, ini prosedur metode kecocokan log waktu. Ini akan kita bahas. Nah, pertama gambarkan grafik log waktu versus penurunan. Dari hasil pengujian konsolidasi, adik-adik gambarkan sumbu horizontal waktu dalam skala log, sumbu vertikal penurunan. Nah, ini penurunannya. Ingat, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya biasanya E atau penurunan versus log P, log beban. Nah, kalau ini yang dilogkan waktu. Gambar grafik log waktu versus penurunan. Terus yang kedua, tentukan titik awal P. Titik awal P ini di mana? Adik-adik tentukan. Titik awal P adalah titik di mana kurva awal mendekati parabola. Nah, ini, misalnya ini ada lurus, terus ini dia mulai melengkung. Nah, ini mendekati parabola, adik-adik tentukan titik P. Nah, ini apa namanya? Kemungkinan meleset sedikit satu anak dengan anak yang lain, satu peneliti dengan peneliti yang lain itu bisa, tidak masalah, meleset sedikit. Karena berdasarkan pengamatan mata. Terus tarik garis vertikal P dari titik tarik garis vertikal dari titik P ke skala ke sumbu horizontal, ke sumbu X. Ini kita tarik ketemu T1. Tarik garis vertikal ke bawah dari titik P hingga memotong sumbu horizontal. Ini kita namakan T1. Terus dari titik T1 ini kita hitung 4T1. Ini 4T1 kita hitung, titiknya ini ketemu, terus ditarik ke atas. Ini ditarik ke atas, ketemu titik H. Nah, ketemu titik H. Jarak vertikal P dan H itu kita sebut X misalnya. Terus dari titik P ini ditarik ke atas sebesar X. Ditarik ke atas sebesar X. Terus ini ditarik ke atas ini. Terus ditarik horizontal sampai memotong sumbu Y. Kita namakan R0 atau konsolidasi 0. Derajat konsolidasi 0%. Terus dari R0 ini kita sudah ketemu R0. Terus bagian kurva ini yang kita lihat di agak linear, ini kita perpanjang ke bawah. Bagian kurva yang primer ini, yang sekunder, tadi yang primer. Yang sekunder ini juga kita tarik ke lurus garis singgungnya. Nah, di titik ini adalah saat derajat konsolidasi 100%. Dianggap saat derajat konsolidasi 100%. Terus atau dianggap saat konsolidasi selesai. Terus dari titik ini, dari titik pertemuan ini kita tarik garis horizontal sehingga memotong sumbu Y. Kita namakan R100. Terus jika adik-adik ingin mendapatkan derajat konsolidasi 50%, berarti kita butuh R50. R50 sama dengan R100 ditambah R0 dibagi 2. Ini ketemu lokasi di sumbu Y-nya. Terus untuk mendapatkan T50 gimana? Kita tarik ke sini, terus kita tarik ke bawah. Ketemu T50. Nah, insya Allah mudah. Nah, terus yang kedua, metode akar waktu. Ini banyak digunakan. Metode akar waktu. Nah, metode akar waktu itu seperti apa? Metode akar waktu ini digunakan untuk menentukan T90. T90 adalah saat derajat konsolidasi 90%. Nah, itu ya.
T90 itu saat derajat konsolidasi 90%. Terus langkah-langkah penentuannya gimana? Yang pertama, kita gambar kurva akar waktu di sumbu horizontal dan penurunan di sumbu vertikal. Kalau tadi horizontal log waktu, sekarang akar waktu. Terus kita lihat daerah ini adalah daerah linier. Daerah ini adalah daerah linier, kita perpanjang ke atas dan ke bawah. Ke atas menyentuh sumbu Y, kita namakan titik P. Titik P adalah saat U derajat konsolidasi 0%. Terus kita perpanjang ke bawah menyentuh sumbu X. Sumbu X atau sumbu waktunya. Ini saat bukan saat 100% ya. Ini kita tarik saja ke bawah hingga menyentuh sumbu X, kita namakan titiknya titik G. Ini bukan 100% ya, ini bukan. Ini hanya kita namakan titik G. Terus kita tentukan titik R di sini. Caranya gimana? Ini ada O ya, ini O. O jarak OR adalah 1,15 OH. Jarak OR adalah 1,15 OH. Ini kita hitung, ketemu OR, terus ini kita tarik. Ini kita tarik ke atas. Dengan PR ini kita tarik garis lurus sehingga dia menyentuh kurva. Ini kita tarik di P ini sehingga dia memotong kurva. Kurva ini adalah saat derajat konsolidasi 90%. Nah, untuk nyari akar waktu 90 gimana? Dari sini kita tarik ke bawah, ini akar waktu T90. Nah, kalau untuk nyari T90-nya berarti akar waktunya dikuadratkan agar ketemu T90. Paham ya? Insya Allah mudah.